Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube aku, Octelia Sari. Dan kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian, pastinya kalian juga udah dapat email dari YouTube, dari pihak YouTube yang ngasih tahu kalau ada pajak di penghasilan YouTube kita. Nah, buat kalian gak usah panik, kalian tinggal ikutin step-stepnya aja seperti apa. Nah, aku bakalan kasih tahu caranya itu seperti apa. Kalian tinggal ikuti dan happy watching. Thank you. Nah, pertama kita langsung buka aja Google-nya, terus langsung ke pembayaran. Setelah ke pembayaran, nanti ada yang kayak gini merah-merah, kita langsung klik aja. Nanti dia otomatis ke info pajaknya kayak gini, kelola info pajak. Terus kita tambahkan info pajak. Nah, udah kayak gini, kita masukkan sandi email kita langsung ke berikutnya. Udah kayak gini, info pajak Amerika Serikat. Nah, kita isi dulu. Nah, untuk memenuhi formulir pajak yang benar, harap jawab. Jadi kita itu channelnya masuk ke apa perorangan atau non individu. Nah, aku kan perorangan, jadi aku klik aja perorangan. Terus apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Tentunya tidak, pilih tidak. Dan juga ini pemilihan jenis formulir pajak, kita pilih yang W8 BEN karena formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Terus langsung aja mulai. Nah, udah kayak gini, formulir pajaknya udah ada, otomatis terisi nama kita tinggal isi negara kita. Tentunya negara Indonesia, kita pilih dulu negaranya. Nah, udah kayak gini, negara penggunanya, terus kita tambahkan tim asing. TIN maksudnya. Jadi TIN ini adalah nomor NPWP kita. Aku isi dulu nomor NPWP aku. Nah, ini udah aku isi, aku langsung klik berikutnya. Dan ini adalah alamat. Jadi kita klik aja Indonesia, terus baris 1 kita isi alamat kita, baris 2 boleh dikosongkan. Terus kita isi nama kota aku kota Serang, aku tulis aja provinsi dan juga nomor pos. Terus kita centang aja alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal. Nah, terus kayak gini. Selanjutnya adalah perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif, potongan ataupun pemungutan pajak yang lebih rendah? Nggak kebaca. Yaudah, kita klik aja ya. Nanti kalau kalian mau ngisinya, kalian harus baca dulu ya teman-teman. Nah, terus kita isi dulu ini Indonesia, nama negara kita. Nah, terus ini ada bacaan juga, tarif dan juga, kita pilih aja layanan. Pokoknya nanti sebelum kalian isi, kalian harus baca dulu ya. Nah, terus pilih 0, karena susah kayak gini, kita putar balik aja layarnya ya. Karena samping-sampingnya nggak kebaca sama aku, jadi aku putar dulu sampingnya. Nah, jadi untuk layanan kita pilih pasal 8 ayat 1 karena cuma ada satu pilihan doang, dan ini kita pilih 0% pengurangan tarif. Nah, ini juga ada alasannya dan kita harus baca dulu teman-teman. Jadi sebagai wajib pajak di negara yang disebutkan, di bagian identitas pajak, individu yang disebutkan di belakang identitas pajak memenuhi persyaratan wajib pajak, tidak memiliki bentuk usaha tetap di Amerika dan juga tidak melakukan layanan pribadi yang independen. Jadi kita klik aja, Terus untuk film dan TV kita juga klik, kita pilih pasalnya, cuma ada satu pilihan juga, kita pilih yang paling murah yaitu 10% pengurangan tarif. Nah, kita scroll dan ini juga ada bacaannya seperti tadi, harus dibaca dulu, diklik juga. Terus yang ketiga, hak cipta lainnya. Kita pilih juga, pasalnya cuma ada satu pilihan dan kita pilih 10% pengurangan tarif. Checklist juga dan langsung kita klik. Nah, tunggu dulu sampai loadingnya selesai. Nah, nanti ada kayak gini. Ini tuh namanya pratinjau gimana gitu ya, yang kita isi. Nah, jadi kalau misalnya yang kita isi tadi udah beneran dan juga itu udah pasti yang kita pilih, kita tinggal klik aja. Saya menyatakan bahwa saya telah meminjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya. Dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan juga lengkap.
Kita pilih aja berikutnya kalau kita udah yakin kalau itu benar. Jadi tahap berikutnya adalah sertifikasi. Ini juga ada bacaannya, kita harus baca dulu. Dan ini banyak banget bacaannya, kita harus baca satu-satu dulu. Dan setelah kita baca, kita isi nama lengkap resmi. Aku tulis aja nama aku. Dan di sini ada pilihan lagi. Nah, terus kita langsung aja baca apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan. Kita jawab iya. Kita klik, terus kita langsung ke berikutnya. Nah, terus tahap yang berikutnya adalah aktivitas dan layanan yang dijalankan. Nah, aku langsung aja pilih tidak, terus langsung scroll lagi. Dan aku checklist, saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google akan dijalankan sepenuhnya di luar US. Terus langsung aja kita scroll lagi. Ini pernyataan tertulis perubahan status. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran? Aku pilih aja yang pertama, saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Nah, setelah kita klik, kita langsung kirim. Nah, setelah kita kirim, ini nanti bakalan ada email yang masuk ke email kita dari Google. Nah, aku bakalan tunggu dulu kayak gini. Nah, setelah kayak gini, ini ada bacaan kalau misalnya formulir kita itu disetujuin kayak gini, dikirim 10 Maret dan juga dikirim oleh aku, Okti, dan ini alamat aku. Nah, ini semuanya diklaim 10%, 10% dan 0%. Nah, setelah ini kita buka email karena bakalan ada email yang masuk ke email kita. Nah, aku langsung masuk ke email aku. Dan aku lihat dan ternyata emang udah benar ada yang masuk ke email tuh dari Google Payments. Nah, kita baca kalau misalnya informasi pajak Anda disetujui. Nah, kalau udah kayak gini, ya udah berarti pengisian pajak kita itu udah berhasil gitu, udah disetujui. Oke, thank you. Nah, jadi itu dia step-stepnya. Semoga kalian ngerti dan kalian paham. Dan kita ketemu di video selanjutnya. Thank you yang udah nonton.